semuanya, selamat datang di Edhar Podcast. Kali ini kita akan membahas satu hal yang menarik, yaitu tentang tantangan dan peluang mahasiswa atau mahasiswi komunikasi penyiaran Islam. Di sini di samping saya ada Kak Dea yang akan menjadi narasumber saya pada podcast kali ini. Silakan Kak, perkenalkan terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, saya Dea Pratika Asmara. Terima kasih telah mengundang saya ke sini Kak Intan. Saya sangat senang bisa berbagi di Edhar Podcast ini. Semoga bermanfaat. Oke, kita langsung saja ya guys. Pada pembahasan pertama di sini Kak, di era digital seperti ini, gitu, di era digital seperti sekarang, mahasiswa KPI atau komunikasi penyiaran Islam itu menurut Kakak apa saja peluang bagi seorang mahasiswa atau mahasiswa KPI ini dalam menggunakan sosial media atau dalam memanfaatkan di era digital ini? Betul sekali Kak Intan. Di era digital ini kita mempunyai banyak kesempatan. Salah satunya adalah media sosial sebagai platform streaming mahasiswa KPI bisa memanfaatkan YouTube, Instagram, atau podcast lainnya seperti ini untuk menyebarkan konten Islami yang mengedukasi dan menginspirasi bagi banyak orang gitu kan. Kita tidak lagi berbatas pada media konvensional seperti radio atau televisi gitu. Menarik sekali ya guys. Nah di sini pasti ada satu potensi atau pasti ada ya potensi yang sangat besar gitu bagi mahasiswa-mahasiswi komunikasi penyiaran Islam ini, apa misalnya mempunyai platform sendiri gitu. Lalu bagaimana cara mahasiswa atau mahasiswa KPI ini seperti Kakak sendiri contohnya dalam memanfaatkan peluang ini gitu Kak? Benar sekali Kak Edhar, mahasiswa atau kita juga bisa memulai dengan membuat konten yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita gitu Kak. Jadi misalnya kita sukanya tentang konten-konten Islami, nah kita bisa memulai dengan konten-konten Islami. Kita menyebarkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi banyak orang gitu Kak. Misalnya berbilang suka tadi ya, podcast bertema Islami gitu. Atau bisa juga dengan menulis blog tentang isu-isu keislaman. Selain itu, kolaborasi dengan influencer muslim edukasi yang bisa menjadi strategi untuk memperluasnya jaringan audiens. Menarik sekali ya guys. Ya, saya juga setuju dengan statement itu. Apalagi kan sekarang itu ya guys, teknologi itu semakin berkembang dan semakin meningkat gitu kan cara kerjanya. Nah, maka di sini dengan adanya teknologi semakin berkembang yang sangat pesat ini, kita tidak perlu menggunakan atau barang-barang yang mahal dan lain sebagainya. Kita cukup bisa menggunakan gadget kita atau smartphone kita gitu kan untuk memanfaatkan sosial media yang kita punya gitu kan. Lalu yang selanjutnya namun di balik peluang yang sangat besar ini ya Kak Dea, menurut Kakak tantangan terbesar bagi seorang mahasiswa atau mahasiswa komunikasi penyiaran Islam ini apa sih? Pasti kan di satu sisi ada peluang, tapi satu sisi juga ada tantangan untuk kita menjalankan atau memanfaatkan sosial media ini atau dalam mengembangkan di era digital ini. Misalnya tantangan yang paling besar adalah keisian informasi dan konten
mahasiswi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, tapi tentunya tidak hanya untuk kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi, tapi untuk semua orang yang menggunakan sosial media itu kita harus belajar apa ya namanya untuk bagaimana cara memainkan atau memakai sosial media itu dengan sebaik mungkin ya, karena dengan kecepatan dan peningkatan yang sangat cepat gitu dalam teknologi ini. Nah, lalu sebagai penutup satu lagi ya guys, mungkin kakak bisa berbagi nih tips atau cara itu bagaimana agar kita sebagai audiens gitu kan atau pelayan gitu kan, tentunya tidak hanya untuk bagi mahasiswa mahasiswi KPI gitu, bagaimana kita tetap bisa semua bohong. Nah, jadi untuk sebagai penutup, mungkin dari Kadea bisa berbagi tips bagaimana kita bisa komunikasi atau bermain sosial media dengan baik untuk di era digital saat ini kan. Dan kita juga bisa tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai moral yang ada dalam kehidupan. Tentu yang pertama itu kita jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru dan mengeksplorasi platform-platform digital yang ada dan ditemukan di mana minat kita tersendiri ini ada dalam platform tersebut. Yang kedua, kita harus konsisten dalam membuat konten, jadi jangan takut gagal gitu, menerus gitu. Kalau misalnya emang kita gagal, terus coba lagi dan konsistensi itu kunci utamanya. Dan kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Ingat, kita sebagai mahasiswa ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan Islami bagi yang ada di desa. Jadi yang sangat bagus ya kan, tentunya memang itu ya guys, konsistensi atau istiqomah gitu ya dalam bahasa agamanya gitu kan. Nah, jadi kita juga tetap harus mengedepankan etika dan nilai-nilai keislaman yang sudah ada gitu. Oke deh, mungkin cukup sampai sini ya guys. Terima kasih kepada Kadea yang sudah berbagi ilmunya untuk kita semua. Semoga bermanfaat ya guys untuk kita semua gitu, untuknya khususnya untuk Kadea pribadi dan saya juga. Sama kaitan, saya juga berterima kasih sangat. Alhamdulillah juga saya bisa berbagi kepada teman-teman gitu ya tentang sukses di era digital itu. Ya, semoga bermanfaat bagi kakak dan bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih. See you next time guys.